Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar di surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas. Wahia Makkiyah, turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Wa ayatuhal arba'ah, ayatnya ada 4 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kul ayyuhar rasul, kul katakan, ayyuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahadun, huwa, dia adalah Allahu, Allah, al-mutafarridu, yang maha esa, bil uluhiyati, dalam hak untuk diibadahi, war rububiyati, dan dalam mencipta, mengatur, menguasai, wal asma'i was sifat, serta di dalam nama-nama dan sifat-sifat yang luhur. La yusyarikuhu, tidak menyertainya, ahadun, seorang pun, fiha, di dalam keseluruhan itu. Ya. Jadi makna Allahu ahadun, ahadun fil uluhiyah, ahadun fil rububiyah, ahadun fil asma'i was sifat. Allah itu maha esa, ya, dalam hak untuk diibadahi, dalam mencipta, mengatur dan menguasai, dan di dalam asmaul husna was sifatul ula, dalam nama-nama dan sifat-sifat yang maha luhur. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Allah alladzi, yang kamula, maha sempurna, fi, dalam sifati, sifat-sifat asy-syarafi, kemuliaan, wal majdi, keluhuran, wal azamati, dan keagungan. Ini makna As-Samad, yang maha sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan dan keluhuran serta keagungan. Alladzi, yang yaqsiduhu, menjadi tujuan, al-khalaiqu, seluruh makhluk, fi, dalam qadai, memenuhi, al-hawaiji, kebutuhan, war-raghaibi, dan cita-cita, keinginan. Gimana As-Samad? Ya, alladzi yaqsiduhu al-khalaiqu, yang menjadi tujuan seluruh makhluk, fi qada'il hawaiji war raghaibi, dalam memenuhi hajat dan angan atau cita-citanya, keinginannya. Lam yalid wa lam yulad. Laisa, tidak ada, lahu, bagi Allah Subhanahu wa taala, waladun, anak, wala, tidak pula, walidun. Apa walidun? Orang tua, induk. Wala sahibatun, tidak pula pasangan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki pasangan. Allah itu maha esa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun, dan tidaklah ia lahu, memiliki, dan tidaklah ia memiliki mumathilan, ya, kufuan,
ya, mumathilan, yang serupa, wala yang sama, mumathilan yang sama, wala musyabihan, tidak pula yang serupa, ahadun seorang pun min khalqihi, dari makhluknya. Allah tidak memiliki seorang pun dari makhluk yang mumathilan lahu musyabihan lahu, yang sama dengannya, yang serupa dengannya. Allah tidak memiliki, ya, satupun makhluk yang sama dengannya ataupun yang serupa dengannya. La fi asma'i, tidak di dalam nama-namanya. Dalam nama-nama Allah yang husna tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Meskipun mau dibikin mirip namanya, ya, teksnya, lafadznya itu dibikin sama dengan nama Allah, tapi tetap saja tidak sama. Ya. Dalam surat Yusuf disebut Al-Aziz. Al-Aziz nama Allah. Ya, pejabat suaminya siapa? Suaminya perempuan yang menggoda Yusuf disebut apa? Al-Aziz. Imra'atul Aziz. Disebut Al-Aziz, namanya Al-Aziz, sama namanya Al-Aziz. Allah juga punya nama apa? Wa huwal Aziz. Dan Allah adalah Al-Aziz, Al-Azizul Hakim. Tapi tidak sama. Hanya sama dengan dalam lafadznya saja, tidak sama di dalam segalanya. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Artinya berada di puncak keindahan. Setiap nama terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sesuai dengannya, sifat-sifat yang maha sempurna. Sedangkan manusia tidak. Ya, sedangkan manusia tidak. Buktinya dia namanya Al-Aziz, tetapi dia tidak punya izzah di hadapan istrinya. Namanya Al-Aziz, ya, tetapi di hadapan seorang wanita dia tidak punya izzah. Sehingga ketika diprovokasi oleh istrinya dia mengalah. Ya, dalam surat Yusuf itu. Padahal Aziz itu apa? Dzul Izzah. Dzul Izzah, pemilik Al-Izzah, pemilik Izzah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. La fi asma'i wala fi sifatih, tidak pula di dalam sifat-sifatnya, terlebih lagi dalam sifat-sifat. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah seperti tangan, jari, telapak tangan, ya, betisnya, qadam, telapak kaki, ya. Ataupun sifat-sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah, ya, menyayangi, mengampuni, ya, memberi nikmat, melihat, mendengar, sifat fi'liyah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah. Wala fi af'alih, tidak pula di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa. Tabaraka yang maha berkah, wa ta'ala yang maha tinggi, wa taqaddasa lagi maha apa? Suci, maha suci. Jadi tidak lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sekufu, sepadan, ya, sama, sejajar, ya, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segalanya, tidak ada yang sama. Ya. Jadi Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini semuanya adalah dalil Allahu ahadun fi ilahiyatihi, ya, wa rububiyyatihi wa asma'i wa sifatih. Jadi ayat kedua dan seterusnya sampai akhir surat itu dalil ayat yang pertama. Ya, apa makna dalil? Bukti kebenaran ayat yang pertama. Ya, Allah itu Maha Esa dalam hak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah As-Samad, karena lam yalid wa lam yulad, karena lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Tamat tafsir surat Al-Ikhlas, selesai tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Tiba'dah, surat Al-Falaq.
surat Al-Falaq. Wahya Makkiyah, surat Al-Falaq ini Makkiyah, turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Wa ayatuha khamsah, ayatnya ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan ayuhar rasul, wahai rasul, a'udzu, aku memohon perlindungan, wa atasimu, dan memohon ismah. Apa ismah? Penjagaan. Birabbi, kepada Rabbul Falaq, pencipta pagi. Al-Falaq yakni pagi. Kepada pencipta pagi. Wahwa as-subhu. Al-Falaq itu adalah as-subhu, ya, waktu pagi, subuh. Waktu subuh, waktu pagi. Ya, detail sekali orang Arab itu membagi waktu, ya, membagi siang dan malam itu. Ya kan? Detail sekali. Ada masa, ya, ada masa itu petang, ada atamah itu awal malam, ada, ya, jaufil lail, tengah malam, ada sahar, sepertiga yang akhir, ada subuh, ada syuruk, ada duha, ya. Jadi detail sekali, ya. Ada qubaili zawal, ada zawal, ada ba'da zawal, ya. Masih ada lagi ghudu, ada asol, ya, asyi, ada asol. Sehari satu malam itu dibagi banyak sekali, ya. Kalau kita ada jam 1, jam 2, jam 3. Iya. Katakan wahai Rasul, aku berlindung, aku memohon perlindungan dan aku mohon penjagaan kepada Rabbul Falaq, ay Rabbus Subh, pencipta subuh, pencipta pagi. Min syarri ma khalaq. Memohon perlindungan dari apa? Min, dari syarri, kejahatan. Ma khalaqa, jami'i al makhluqati. Ya, jami'i, seluruh makhlukat, seluruh makhluk. Wa adzaha, dan gangguan seluruh makhluk. Ya, memohon perlindungan dan penjagaan kepada Rabbul Falaq dari kejahatan dan gangguan seluruh makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa, dan min, dari syarri, kejahatan lailin, kejahatan malam, yakni kejahatan yang terjadi di malam hari. Syadididz zulmati, ya, di malam yang sangat gelap. Idza dakhala, apabila, ya, telah memasuki waktu malam, wa taghalghala, dan semakin apa? Semakin malam. Wa ma fihi, serta segala apa yang ada di dalam gelapnya malam, minasyurur, dari berbagai kejahatan, wal mu'dziyat, dan berbagai gangguan yang menyakitkan. Makna ghasiqin idza waqaba, ya, ghasiq lail, ya, malam, waqab, ya, jika semakin gelap. Jika semakin apa? Semakin gelap. Mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari ketika semakin gelap malam itu. Kata Syekh, tantasir fihi katsir minal arwahis syarirah wal hayawanatil mu'dziyah. Karena kalau sudah memasuki malam dan semakin gelap, maka
bertebaran roh-roh jahat dan binatang-binatang yang membahayakan. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan mohon perlindungan kepada Allah serta penjagaan dari syarri kejahatan as-sahirat, para wanita tukang sihir. Para wanita tukang sihir allati yang mereka yanfukhna meniup-niup fima pada apa yang yaqidna mereka ikat min uqadin dari buhul apa? Ikatan-ikatan biqasdi untuk tujuan as-sihri sihir. Dan minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan para wanita tukang sihir yang mereka meniup-niup buhul-buhul, ya, simpul-simpul, ikatan-ikatan benang, biqasdi sihir, untuk tujuan sihir. Jadi di antara metode sihir syirik, metode sihir yang syirik itu memang menggunakan apa? Boneka dari pintalan benang. Ya, boneka dari pintalan benang, benang tali yang dibikin buhul, dibikin ikatan-ikatan simpul-simpul, kemudian ditiup-tiup. Ya. Dan disebut sahirat karena apa? Para wanita, karena umumnya ya tukang sihir itu para wanita. Tukang sihir yang beraksi di malam gelap itu para tukang sihir wanita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan mohon perlindungan kepada Allah serta penjagaan kepadanya min dari syarri kejahatan hasidin, tukang dengki, mubghidin linnas, ya, orang yang pembenci kepada orang lain, idza hasadahum, ya, ketika dia iri kepada orang lain, alama wahabahumullahu, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka min ni'amin, dari berbagai nikmat. Ini maknanya hasad. Maknanya hasad apa? Ya. Maknanya hasad mubghidun linnas idza hasadahum ala ma wahabahumullahu min ni'am. Ya, membenci orang lain ketika ia iri atas apa yang atas nikmat yang Allah karuniakan, kebaikan yang Allah karuniakan kepada mereka. Yuridu zawalaha, dia sangat berambisi untuk menghilangkan kebaikan dan nikmat itu dari mereka, anhum, dari mereka. Bukan hanya itu, wa iqa'a, juga ingin menimpakan al-adha, ya, ingin menimpakan al-adha, gangguan, bihim, terhadap mereka. Ini namanya hasad. Ya, ini namanya hasad. Ghil namanya. Ya, haqd. Ya, lebih dari sekedar hasad. Namanya haqd. Ya, ngiri atas kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, menginginkan kebaikan itu hilang dari orang tersebut, dan justru sebaliknya, dia menginginkan keburukan menimpa orang tersebut. Ini namanya haqd. Ya, kalau bahasa kita apa? Dengki. Ya, namanya apa? Dengki kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita dengki. Iri, dengki. Ya.
Ini tafsir surat Al-Falaq. Ya. Tafsir surat Al-Falaq berisikan apa? Doa perlindungan. Doa perlindungan. Doa yang sangat dahsyat. Doa perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan yang di luar kemampuan manusia. Ya, karena kita ini tidak mampu menghadapi kedengkian dan irinya orang lain kepada kita. Kita nggak mampu. Ya, kita tidak mampu. Karena orang iri dan dengki itu dia bekerja di balik pengetahuan kita. Ya, di luar kewaspadaan kita. Sehingga kita tidak mampu. Ya, kita tidak mampu. Ya. Sama seperti sihir, ya kan? Bekerja di balik kita, di balik kewaspadaan kita, di luar kewaspadaan kita, juga tidak mampu ya menghadapinya. Dan juga berbagai makar di malam hari, berbagai makar di malam, kejahatan di malam hari, ya, juga kejahatan-kejahatan dari makhluk di malam hari. Kita tidak mampu untuk menghadapinya karena malam hari itu waktunya kita apa? Istirahat, kita tidur. Ya, orang tidur itu selemah-lemahnya orang. Ya, orang tidur tuh digigit semut aja nggak bisa ngelawan, digigit nyamuk aja nggak bisa ngelawan. Ya. Maka ini doa yang sangat agung, doa yang sangat agung ini. Ya, dibaca di waktu pagi dan petang hari sebelum tidur dibaca. Tidak sampai 1 menit kan bacanya? Ya enggak? Belum. Tamat tafsir surat Al-Falaq. Surat allati ba'daha suratu An-Nas. Surat An-Nas. Wa hiya madaniyah. Surat An-Nas itu madaniyah. Turun ketika Nabi SAW sudah hijrah di kota Madinah. Dalam juz Amma ini yang madaniyah ada berapa? Ada 2 kemarin ya. Surat An-Nas dan surat An-Nasr. Surat An-Nas dan surat An-Nasr. Surat yang turun setelah Nabi hijrah itu ada 2 dari juz Amma itu, An-Nasr dan An-Nas. Wa ayatuha sittah. Ya, 1 ayat, 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan ayuhan rasul, wahai Rasul SAW, a'udzu, aku memohon perlindungan, wa atasibu, aku memohon penjagaan, bi kepada Rabbi, pencipta an-nas, seluruh manusia, al-qadiru, yang maha mampu, wahdahu, satu-satunya, ala, untuk raddi, menghalau, syarri, kejahatan, al-wiswasi, menghalau kejahatan al-wiswas, ya, bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan setan, yang mampu menghalau ya kejahatan bisikan-bisikan setan itu hanya Rabbun Nas, pencipta manusia seluruhnya, hanya Allah. Maka kita diajarkan untuk mohon perlindungan kepadanya dari hal tersebut. Malikin Nas, Malikun Nas, rajanya seluruh manusia, Al-Mutasarrifu, yang bebas mengatur, fi kulli, setiap syu'unihim, urusan manusia, al-ghani anhum, yang tidak butuh kepada mereka, al-ghani anhum, tidak butuh kepada mereka. Jadi maharaja yang mengatur seluruh manusia, mengatur segala urusan mereka, yang tidak butuh kepada mereka. Berbeda dengan raja-raja manusia. Raja-raja dari kalangan manusia, dia berkuasa atas manusia, mengatur manusia, tetapi dia butuh kepada
manusia, ya, apalagi di tempat kita, ya, butuh suara untuk dicoblos dia, butuh kepada manusia dia, ya. Tapi Malikin Nas, ya, rajanya manusia, yakni yang menguasai seluruh manusia itu Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada manusia. Ilahin nas, ilahin nas, ilahin nas. Sesembahannya seluruh manusia. Alladzi la ma'budu bihaq siwahu, yang la tidak ada ma'bud bihaq, berhak diibadahi, siwahu kecuali dia. Selain dia apabila diibadahi maka tidak berhak, sehingganya batil. Berlindung kepada Rabbin Nas, kepada pencipta manusia, Malikin Nas, rajanya seluruh manusia, Ilahin Nas, yang diibadahi oleh seluruh manusia, satu-satunya yang berhak diibadahi oleh mereka, tiada sekutu baginya. Berlindung dari apa? Mohon perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas. Min dari syarri, ada. Ya, kejahatan asyaiton, setan, gangguan setan, alladzi yang yuwaswisu, yang berbisik-bisik endal ghaflati, ketika manusia itu terlena, lalai. Ketika manusia itu terlena, dia lalai, maka setan akan mengganggunya, ya, berbuat jahat kepadanya dengan, ya, membisik-bisikkan kejahatan kepadanya. Wa yakhtafi al-khannas. Apa maknanya al-khannas? Yakhtafi, yang dia itu bersembunyi, inda dzikrillah, ketika, ya, manusia itu berzikir. Kalau orang itu berzikir maka setan akan sembunyi. Setan tidak akan membisikkan bisikan-bisikan jahat kepada dia, tidak akan mengganggunya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi yabuthu, yuwaswisu, yani yang setan itu yang apa? Setan yang yabuthu, menebar, asyar, meniupkan asyarra, kejahatan, wasyukuka, dan keraguan-raguan, fi sudurin nas, kepada dada-dada manusia. Nah, ini kepada apa? Keyakinan manusia. Setan itulah yang menebar, meniupkan kejahatan dan keraguan-raguan, ya, dalam keyakinan manusia, dada manusia. Minal jinnati wan nas, min syayatinil jinni wal insi, dari setan-setan berupa jin dan manusia. Ya, ini juga, ya, An-Nas ini juga merupakan doa yang sangat apa? Sangat agung. Ya, doa yang sangat agung, memohon perlindungan dan penjagaan dari kejahatan manusia, dari kejahatan apa? Setan. Ya, dari kalangan jin ataupun manusia. Ya, terutama yang selalu membisikkan, meniup-niupkan apa? Kejahatan dan keraguan-raguan. Setan itu membisikkan kepada manusia, kepada dada manusia itu dua hal. Ya, bisikan syahwat dan bisikan syubhat. Bisikan syahwat itu bisikan untuk mengajak berbuat jahat, berbuat kezaliman. Sedangkan bisikan syubhat, ya,
itu bisikan yang mengajak manusia untuk ragu kepada kebenaran Islam. Ya, ragu kepada kebenaran Islam. Nah, itu dua-duanya ya ditebarkan oleh setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan ketika manusia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersembunyi, akan lari. Ya, dia akan bersembunyi dari menggoda manusia. Sallallahu alaihi. Ini disebut al-muawwidzatain. Disebut al-muawwidzatain, ya, dua bacaan, dua surat permohonan perlindungan, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini, ya, yang sangat penting dibaca setiap pagi dan petang sebelum tidur dan sebagainya. Wallahu taala alam. Tamat tafsir surat An-Nas. Insyaallah kita lanjutkan dari juz 1 setelah selesai dari juz Amma. Ya, setelah selesai dari juz An-Naba ini, kita insyaallah akan lanjut ke juz 1, ya, ke surat apa? Al-Baqarah, ya. Al-Fatihah sudah, ya kan? Al-Fatihah sudah. Kita lanjut ke surat Al-Baqarah. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.